Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan materi teorema bias dan juga latihan soal beserta pembahasannya. Sebelum masuk ke video selanjutnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Putri Rahmawati dengan NPM 683. Saya Dina Madari dengan NPM 6070. Saya akan bersama dengan NPM 6090. Saya Rita Putri dengan NPM 613. Saya Reza Fazra dengan NPM 6189. Selamat menyaksikan video dari kelompok 2. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya B bila diketahui kejadian A telah terjadi. Dilambangkan dengan peluang B syarat A sama dengan peluang dari B irisan A per peluang A jika peluang B lebih dari 0. Nah, halaman tersebut dapat dibaca peluang B terjadi jika diketahui A terjadi, atau bisa juga dibaca peluang B dengan syarat A. Nah, jika A dan B adalah dua kejadian di dalam ruang sampel S, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A syarat B dikali dengan peluang B. Bisa juga peluang A irisan B sama dengan peluang dari B syarat A dikali peluang A. Selanjutnya yaitu terkait dengan teorema bias. Nah, teorema ini mengatakan jika B1, B2, sampai BK itu adalah kumpulan kejadian yang saling asing dan lengkap, maka untuk sembarang kejadian A dapat dinyatakan dengan peluang A itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari peluang BI dikali dengan peluang A syarat BI. Nah, rumus ini itu juga biasa juga disebut sebagai rumus peluang total. Kemudian selanjutnya ada kaidah bias, di mana jika B1, B2, sampai BK itu adalah kumpulan kejadian yang saling bebas dan lengkap, maka untuk setiap J sama dengan 1, 2, 3, sampai K itu berlaku peluang BJ syarat A itu sama dengan peluang BJ dikali dengan peluang A syarat BJ dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikali dengan peluang BI dikali peluang A syarat BI. Sakit, terus F itu tidak sakit, lalu P itu hasil positif. Nah, diketahui di pendekatan itu adalah 0,1%, berarti peluang dari orang itu adalah 0,001. Kemudian akurasi alat uji tersebut adalah 99%. Maka peluang dari jika hasil positif jika dia sakit adalah 0,99. Kemudian alat tersebut memiliki kemungkinan 0,5% false positif. Berarti peluang dari P syarat S yaitu jika tidak sakit namun dideteksi positif itu adalah 0,005. Kemudian kita akan menghitung peluang yang tidak sakit, berarti 1 dikurangi peluang dari orang yang sakit sama dengan 1 dikurangi 0,001 dengan 0,999. Jadi yang dari soal ini ditanyakan bahwa berapakah peluang S syarat P, atau jika hasilnya positif maka berapa yang benar-benar sakit. Kemudian penyelesaiannya kita ketahui bahwa rumus P S syarat P dari peluang syarat itu adalah peluang dari S irisan P per peluang dari P. Peluang dari P syarat S dikali PS per PP. Nah, kita perlu mencari PP terlebih dahulu. PP itu bisa kita cari dengan cara P syarat S dikali PS ditambah P peluang dari P syarat F dikali PF. Nah, sama dengan 0,00009 ditambah 0,004995. Nah, ini hasilnya adalah 0,005,985. Kita bisa menghitung peluang S syarat B sama dengan 0,00999 per 0,005985. Nah, ini hasilnya nanti itu 0,1654 sekian. Maka kita bisa bulatkan menjadi 0,165. Nah, jadi kemungkinan seseorang benar-benar sakit jika dideteksi positif adalah
Misalkan A komplement, dan B berturut-turut merupakan kejadian seorang pelanggan memeriksa air, cat minyak, dan pembelum. Dari sini diketahui informasi berikut. Peluang A sama dengan 0,65, peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A yaitu 1 dikurangi 0,65 yaitu 0,35. Kemudian peluang B syarat A sama dengan 60% atau sama dengan 0,60. Kemudian peluang B syarat A komplement sama dengan 30% sama dengan 0,30. Dengan menggunakan aturan Bayes akan dicari nilai dari peluang A syarat B yaitu peluang B syarat A dikali peluang A per peluang B syarat A dikali peluang A ditambah peluang B syarat A komplement. Nah, kita masukkan dari informasi yang sudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 0,60 dikali 0,65 per 0,60 dikali 0,65 ditambah 0,30 dikali 0,35. Nah, itu menghasilkan 0,7879. Jadi peluang bahwa cat yang dibeli oleh pelanggan tersebut merupakan cat air sekitar 0,7879. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu, misalkan A itu adalah bidang mawar, B adalah bidang lagi, dan C adalah bidang mawar. Nah, kita sudah mengetahui banyak peserta yang berada di bidang mawar, bidang lagi, dan bidang anggrek itu sekitar 20%, 50%, dan 30% dari banyak peserta. Kita berikan peluang A itu sama dengan 20% atau 0,2, peluang B 50% atau 0,5, dan peluang C 30% atau 0,3. Nah, selain itu kita juga mengetahui masalah pada setiap hotel itu 5%, 4%, dan 8% berturut-turut di hotel mawar, hotel melati, dan anggrek. Ini tertuliskan P dari M, A, yang mana M ini adalah masalah di hotel A atau hotel mawar itu sama dengan 5% atau 0,05. P, M, B itu sama dengan 4% atau sama dengan 0,04, dan P, M, C itu sama dengan 8% atau 0,08. Nah, untuk menghitung peluang peserta yang dilibatkan di kamar yang mengalami masalah pada tiga level di hotel anggrek, itu kita akan menggunakan teorema Bayes dengan rumus P, C, M sama dengan P, M, A dikali dengan P, A dibagi dengan P, M. Kita sudah mengetahui nilai P, M, A, P, A, dan kita harus mencari PM terlebih dahulu. Untuk menghitung PM, kita menggunakan rumus P, A dikali dengan P, M, A ditambah P, B dikali dengan P, M, B ditambah P, C dikali dengan P, M, C. 0,2 dikali 0,05 ini sama dengan 0,01 ditambah 0,5 dikali 0,04, 0,02 ditambah 0,3 dikali 0,08, 0,024. Kita tambahkan, hasilnya adalah 0,054. Karena kita tadi sudah mengetahui rumus untuk mencari P, C, M yaitu P, M, C dikali dengan P, C dibagi dengan P, M, maka tinggal kita masukkan nilainya. Diakan sama dengan 0,024 dibagi 0,054. Ini kalau pemilihannya dari bentuknya dibagi dengan 0,06 itu sama dengan 4/9. Nah, jadi hasil akhirnya peserta yang mendapatkan di kamar yang memiliki masalah pada pipa wastafel di hotel anggrek adalah 4/9.
Maka untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita bisa memisahkan B sebagai kejadian terdapat gula merah, lalu A sebagai kejadian terdapat gula merah tapi dari wadah A. Nah, berarti kan kita rumus untuk mencari peluang tersebut itu bisa kita tuliskan dengan peluang A syarat B. Nah, dari kejadian itu bisa kita gambarkan seperti dengan hubungan seperti berikut. Nah, ini B bisa kita tuliskan sebagai dua kejadian yang terpisah. Yang pertama ada B irisan A, lalu yang sebelah sini ada B irisan A komplement, sehingga B itu bisa kita tuliskan sebagai B irisan A gabungan B irisan A komplement, atau juga kita akan mencari peluangnya. Berarti kita bisa tuliskan peluang dari B sama dengan peluang dari B irisan A ditambah peluang dari B irisan A komplement. Nah, lanjut masuk ke rumusnya, kita akan mencari peluangnya. Peluangnya yaitu peluang A syarat B, yaitu kita punya rumus bahwa P A irisan B per PB. Nah, untuk PB-nya sendiri kita sudah dapatkan dari ini, sehingga karena ini B irisan A dan ini B irisan A komplement, maka yang sebelah ini juga bisa kita balik menjadi peluang B irisan A per PB-nya kita ganti dengan P B irisan A kita tambah dengan P B irisan A komplement. Nah, untuk rumus yang P, peluang dari B irisan A kita bisa jabarkan menjadi peluang B syarat A kita kalikan dengan PA, lalu kita bagi dengan PB syarat A, B syarat A dikali juga dengan PA, lalu kita tambah dengan B syarat A komplement kita kalikan dengan PA komplement. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari dulu berapa nilai dari peluang B syarat A, kemudian nilai dari peluang A dan peluang B syarat A komplement dan peluang A komplement. Nah, yang pertama ada peluang dari B syarat A. Berarti ini adalah peluang kejadian berdapat bola merah dengan syarat dari wadah A. Berarti kan bola merahnya di wadah A itu ada 3. Berarti 3 dari jumlah total bola di wadah A itu ada 10. Lalu B syarat A komplement berarti itu adalah peluang kejadian berdapat bola merah tetapi bukan dari wadah A, atau bisa dibilang dari wadah B. Kan bola merah di wadah B itu ada 5 dengan jumlah total bola di wadah B itu ada 15. Selanjutnya kita mencari peluang A, yaitu jumlah total bola di wadah A itu ada 10 dengan jumlah keseluruhan itu 25. Lalu P A komplement atau di wadah B itu total bolanya ada 15 dari keseluruhan bola itu 25. Nah, dari hasil ini kita bisa langsung masukkan ke rumus. Maka kita dapatkan 3/25 kita bagi dengan 3/25 dijumlah 5/25, maka menghasilkan 3/25 kita kalikan 25/8. Ini bisa kita bagi sehingga hasil akhirnya yaitu 3/8. Jadi peluang jika bola tersebut itu atau bola merah berasal dari wadah A itu yaitu 3/8. Nah, yang pertama kita buat permisalan. Nah, di sini dimisalkan bahwa X merupakan kejadian suatu paket dan tidak diladani. Kemudian Y1, Y2, Y3, dan Y4 itu adalah kejadian petugas A, B, C, dan D. Nah, P, Y1 merupakan peluang kejadian dari petugas A yaitu 20% atau 0,20, P2 yaitu 60% atau 0,60, P3 15% yaitu 0,15, dan P4 5% atau 0,005. Nah, sedangkan diketahui juga bahwa PX syarat Y1 yaitu 1/200 atau 0,005, PX syarat Y2 1/100 atau 0,010, PX syarat Y3 sampai 1/50 atau 0,020, dan PX syarat Y4 yaitu 1/200 atau 0,005. Nah, yang ditanyakan kan tadi berapa peluang bahwa paket tersebut seharusnya dilakukan, yaitu P Y1 syarat X. Nah, untuk mencari P Y1 syarat X itu yaitu P X syarat Y1 dikalikan P Y1 dibagi dengan PX.
Nah, untuk PX syarat Y1 dan Y1 itu kan sudah diketahui di permisalan tadi, tapi kita baru mengetahui PX peluang dari kejadian apa yang tidak diketahui. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus PX adalah PX syarat Y1 dikalikan PY1 ditambah PX syarat Y2 dikalikan PY2 ditambah PX syarat Y3 dikalikan PY3 dan ditambah dengan PX syarat Y4 dikalikan PY4, yaitu 0,001 ditambah 0,006 ditambah 0,003 ditambah 0,00025. Nah, nilai ini jika dijumlahkan adalah 0,01025. Nah, ini kan peluang dari X. Nah, untuk mencari P Y1 syarat X, kita tinggal memasukkan nilainya saja. PX syarat Y1 kali PY1 itu kan nilainya sama dengan ini, 0,001 dibagi dengan PX, yaitu 0,01025 menghasilkan 0,0975 atau jika dibulahkan menjadi 0,098. Jadi, peluang bahwa paket tersebut seharusnya dilabeli oleh petugas A adalah sebanyak 0,098.